kita masuk sesi 2 nih sekarang. Nah, kita akan membawa dunia bakteri ini ke dunia jimat dan dunia benda-benda pusaka gitu. Pusaka, cakep. Benda-benda pusaka. Ya, dan benda-benda yang dimakan untuk menambah kekuatan tadi. Cuman yang bagian itu gue nggak bisa spill banyak, bahaya. Takutnya ada orang jahat nonton. Ngerti gak sih? Iya. Nah, jujur, gila otak gue terlalu agak lain sih otak gue nih. Emang agak lain sih. Agak lain nih, kayaknya kita agak lain semua bang. Gue sebenarnya jujur, gue tuh nggak mempelajari sains, Fos. Gue jujur aja, gue mempelajari secara supranatural. Tapi entah kenapa pengetahuan yang dikasih ke gue berdasarkan intuisi universe ini kayak terlalu komplit. Ngerti gak sih? Terlalu komplit, cuman kayak nih data ini dulu gue kasih, nanti data berikutnya gue kasih lagi ya, tek gitu. Makanya tapi gue nggak obses. Kalau gue obses malah gue nggak dapet. Ngerti gak? Jadi kalau misalkan gue dapet pengetahuan satu nih, nah satu ini kan butuh penjabaran. Nah penjabarannya biasanya nanti. Oh kayak genggam pasir ya, kalau lu pegang erat-erat tuh malah lepas semua, tapi kalau lu longgarin gini malah kepegang semua. Iya, cakep analogi kayak gitu. Jadi gue orangnya nggak mau obses, jadi gue bawa santai aja. Cuman gue orangnya tipe orang yang bener-bener nggak percaya, orangnya bener-bener kayak saklek nggak percayaan. Gue tuh nggak bisa kayak dapat pengetahuan dari eksistensi, termasuk dari diri sekalipun, ngomong tentang apapun, ya gue masuk kanan, keluar kiri dulu. Tapi kalau pas gue ketemu di lapangan, yang kiri tadi gue masukin lagi, oh ternyata masuk akal yang ini. Tapi kalau dia nggak kepake langsung gue buang. Nah tentang spirit doll ini, jadi ada sebuah momen tuh kayak kita ngomong ada film-film kayak Conjuring ya apa? Annabelle. Nah kita pecah soal kondisi ya kayak Annabelle kayak. Nah kalau kasus Annabelle itu udah portal bentuknya. Annabelle itu udah portal. Beda, bukan lagi keracunan. Ya, nah tapi kondisi ada berapa kasus, tapi kebanyakan kasus di Indonesia yang gue perhatiin di lapangan, gue kan kadang-kadang ke Kalimantan, ke beberapa pulau gitu, sama aja sih sebenarnya. Pas gue cek di klien itu rata-rata benda tersebut mau boneka, mau spirit doll, mau bentuk benda jimat itu sebenarnya berhubungan dengan dunia bakteri. Dengan dunia bakteri. Makanya gue bisa membuat, gue tuh kalau kita ngomongnya saklek ya, bukan ngomong saklek sih. Kalau kita ngomong lapangan, gue buat benda itu jadi punya kekuatan tuh gampang banget. Karena gue kan basicnya udah ngerti kan. Misalkan gue pengen bentuk kayak, ya ini bisa jadi jimat kalau jujur aja. Cuma tisu bang jadi jimat. Kenapa? Cuma tisu jadi jimat. Cuman kalau di tangan gue ini bisa jadi jimat karena basically dasarnya gue ngerti banget, Fos. Ngerti banget kenapa dia bisa jadi jimat. Wah bisa jadi wallet lu bang, lu bisa bikin itu jadi jimat jual jadi wallet. Enggak, gue bukan dukun cok. Ingat gue peneliti ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngerti dasar, pengetahuan dasar dan kita udah menguasai semua aspek kayak spiritual, supernatural, sains ini bisa jadi jimat. Sebenarnya memang akan ada energinya. Cuman untuk apa? Nggak buat gue, bukan kelas gue lagi. Ini kelas-kelas yang ya buat gue sih kelas-kelas yang mana yang cuman pengen eksis di dunia supernatural doang. Buat gue nggak ada apa-apanya. Jadi kadang-kadang gue maklumin aja kayak punya jimat. Sebenarnya buat gue sih, sebenarnya gue juga bisa langsung usir itu energinya. Karena gue juga ngerti dasar. Ibaratnya gini, lo ngerti buatnya, lo ngerti ngancurinnya kan. Nah, itu gue tuh gampang banget. Pokoknya di situ kan. Konteksnya tuh ini juga berhubungan dengan bakteri, Fos. Nah kalau bakteri, jadi itu semua terjadi berdasarkan sebuah koloni dari bakteri di sebuah benda itu. Pokoknya di situ, gue mau menyampaikan, cuman takut nge-spill dan pada akhirnya nanti disalah gunakan. Karena gimana ya bang, ini sedikit fakta konspirasi ya, karena perang yang ditakutkan saat Perang Dunia III tuh bukan hanya perang menggunakan senjata tampak seperti senjata nuklir atau laser atau teknologi yang itu, tapi perang biologi bang. Ya baik yang berupa wabah maupun senjata biologi bakteri yang dikirim ke tempat tertentu. Gitu.
Ya itu, gue kalau udah ngomongin ke depan tuh kayak gue langsung kayak lemes gitu, kayak Gue banyak terhenyaknya. kayak suasana mood gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Kayak betapa kacau kita nggak tahu ke depan seperti apa. Iya. Nah jadi rata-rata klien gue ini, dia tuh punya boneka, baik bentuk spiritual atau boneka apapun itu. Tiba dengan adanya dia beli di mana tuh boneka, asal beli gitu ke sebuah tempat dan pada akhirnya bawa pulang. Terus kehirup lah zat itu dan pada akhirnya ya anaknya mulai kayak terhalusinasi atau ya orang yang di rumah itulah. Sawan lah istilah yang Iya. anaknya nangis terus itu. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi poinnya adalah, tapi yang memang harus kita cari tahu di sini adalah prosesnya bisa terjadi seperti itu banget mungkin. Yang gua tangkap kayak gitu. Proses dari ya bakteri ini memang harus kita cek banget. Cuman kalau gua tanya proses di lapangan gua ngerti. Jadi poinnya gini ya. Kalau kita detailin prosesnya, di saat kita kehirup, nah pas kehirup itu otak lu akan termanipulasi. Kayak soal zat kimia itu kayak membawa lo kepada dunia ketakutan atau dunia the monster itu. Apa yang lo takutin itu akan muncul. Contoh, gue takut sama hantu cewek. Lo takut Oke. kirain tuh Yan? Gue takut sama hantu cewek karena ya jujur aja ya, kalau kita nonton film, netizen juga pasti sadar hantu cewek paling menakutkan sih. Mak lampir sih. Sadako. Pokoknya yang hantu cewek itu buat gue menakutkan. Mak lampir sampai 6 season bang. 6 season lu nonton. Ya, kalau gue itu zaman gue masih TK SD ya bang, mak lampir jadinya ya setiap minggu malam serem, hehehehe. Nah, lu bayangin aja ya, kita bicara dikit deh. Yang gadis aja serem, apalagi dia jadi mama. Ngerti gak? Mau berevolusi dalam bentuk apapun menakutkan, San. Gue bukan lagi Tapi ras ya, ras terkuat. Ras terkuat. Itu ras terkuat di muka bumi kan, dibilangnya emak-emak itu kan. Iya. Ibu-ibu bener mau kesana, emak yang mana? Mak lampir, ibu-ibu atau emak yang itu? Enggak, bukan yang itu. Nah, pokoknya kayak gitu aja, di. Itu off record ya guys, anjir. Nah, itu memang harus kita teliti bang. Apakah si bonekanya itu memang benar mengandung bakteri-bakteri jenis tertentu, apalagi yang patogen? Tentu. Dulu gue tuh punya boneka. Boneka gue iseng kan. Gue tuh orangnya bereksperimen yang kejahatan semua lah gitu. Jadi gue punya boneka. Wah, kok gue jadi takut nih. Masa lalu, Faust. Gue tuh pernah hidup di dunia The Monster dan dunia Universe. Tapi akhirnya gue bisa menggabungkan itu jadi satu gitu. Nah, gue punya boneka. Boneka ini memang gue minta dari teman gue juga kan. Akhirnya tapi boneka ini gue rajut dengan sedemikian rupa. Gue namanya Prabu tuh. Nah, gue tuh nanti gue kapan-kapan bawa ke sini deh. Kalau ditanya bakteri, oh udah lengkap ini udah. Karena udah lama banget. Lama banget. Dari tahun 2016. Pernah dicuci bang? Oh tidak. Baik. Baik. Nah, gue seinget gue plastikin, gue taruh di bawah wastafel. Dia di lemari wastafel. Nah tuh gue taruh tuh di situ tuh. Lembab bang. Ya, Suruh asisten gua taruh itu tuh. sih secara biologi aja sudah kotor bang. Iya. Ya, Ditaruh di bawah di wastafel, bawah yang wastafel, lembab. lembab, Baik. minim cahaya matahari. Nah, lengkap Oke. sudah. Lengkap sudah, tidak pernah dicuci pula. Iya. Ih, pasti udah menempel semua itu debu-debu bakteri. Itu satu. Nah ada satu lagi boneka. Tapi boneka ini sebenarnya selimut. Jadi di dalam boneka itu ada selimutnya. Nah itu gue punya klien juga kasus kayak gini. Nah akhirnya boneka itu tuh dia tuh baru minta dari seseorang gitu, minta dari seseorang terus bawa ke rumahnya. Tapi semenjak ada boneka itu, nah kalian bisa mengkoreksi dari sainsnya ya. Nah semenjak boneka itu dibawa pulang ke rumah, kamarnya tuh jadi nggak enak banget menurut sudut pandangnya dia nih, ceritanya dia nih kita ngomong. Jadi nggak enak banget dan sering mimpi buruk. Tiap malam mimpi kayak ada wanita yang menghantui dia kayak gitu. Dan lu bayangin aja boneka itu dipeluk. Makin kehisap dong. Ngerti gak maksudnya? Iya. Makin kehisap tuh bonekanya. Nah terus gue suruh kan, gue tanya kalau nggak salah, lu cuci nggak bonekanya dulu? Udah dicuci Mas Adam gitu. Tapi masih aja, masih gangguan. Nah gue mau tanya sama kalian nih,
Kalau andai kata tuh boneka lumayan gede lah, Kayak segini lah. ukuran guling gitu. Nih, monitor, segede monitor. Nah, udah dicuci semua sama dia, kata dia nyuruh asistennya dicuci semua, tapi tetap ada. Nah, menurut lo, mereka lumayan tahan nggak dengan mungkin kadar Rinso? Tergantung Atau jenis deterjen kali bakterinya sih bang. Ada bakteri yang memang dia langsung hilang itu, tapi ada juga yang bisa tahan. Itu harus tergantung jenisnya lagi. Itu harus kita teliti lebih dalam sih. Lebih dalam lagi, Apa jenis bakteri yang bisa resisten terhadap deterjen tertentu gitu, atau resisten terhadap zat tertentu. Karena resistensi antibiotik itu kan bakteri sudah biasa nih. Oh ini misalkannya datang penisilin. Ketika penisilin ini datang bakteri, oh ini mah udah biasa, ya udah deh kita bikin biofilm, ini penisilinnya nggak mempan lagi. Siapa tahu si sifat resistensinya tuh berlaku untuk zat kimia yang lain gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi praktisi kesehatannya, gue malah pengen ngobrol sama klien lo itu bang. Jadi pengen nanya, dia ada apa ya? Kan menganamnesa ya kalau ke pasien itu dia ada riwayat apa? Kenapa dia beli si bantal selimut itu? Terus ada memori apa barangkali? Karena bisa jadi ada memori tertentu yang bikin suasananya dia, hatinya tertentu terhadap si bantal selimut tersebut. Secara psikologinya ya bisa menciptakan jangan-jangan bakterinya ada di dalam diri dia. Enggak, yang jadi problematikanya gini San. Ini suami istri yang merasakan. Jadi bukan satu orang. Bukan satu orang. Jadi suami istri yang sama-sama orangnya golongannya lebih ke rohani. Lebih ke rohani. Dan kalau dibilang punya memori apa, sebenarnya kita juga pas dia cerita tuh dia juga nggak tahu maksudnya boneka itu asalnya gimana. Cuman nggak akan ada hubungannya dengan yang mistis-mistis itu enggak gitu loh. Cuman ya ada boneka aja yang dikasih udah selesai gitu. Emang buat dikasih aja. Iya. Atau barangkali kan manusia itu terbentuk dari masa kecilnya, childhood memory gitu. Kalau apakah orang tersebut pernah ada memori tertentu terhadap si boneka itu tanpa dia sadari atau enggak? Jadi gini, boneka itu tuh dia kan udah menikah nih. Boneka itu baru dikasih. Enggak, maksudnya gini bang, bukan si boneka yang sama, tapi persimbolan boneka tersebut gitu waktu kecil. Jadi di rumah dia tuh banyak boneka, cuman nggak ada boneka yang seperti itu. Nggak ada, makanya gue pikir kayak ya kasus-kasus kayak gitu kayak ya apa ya? Kalau gue sih ngerti, maksudnya kondisi ini memang ya balik lagi ini masih konteksnya masih bakteri. Mereka baru masuknya masih keracunan aja. Karena apa? Waktu gua handle ya udah better dijauhin aja dari kamar kalian. Nah pas besok pagi setelah gua tanganin, besok paginya ya, mereka sudah say thank you bang. Udah aman, rasanya udah nggak ada lagi. Halusinasi, pikirannya udah nggak ada lagi. Ya udah kalau gitu bonekanya dibuang aja. Kalau emang udah ngerasa dicuci gitu loh. Tapi tetap kayak gitu ya dibuang aja di situ. Cuman dia masih simpen di situ. Dia rencana mau kasih gua. Baik. Mau gua bawa ke Boleh sini. bang, buat kita teliti bang. Buat iya justru itu. Iya, kita Berarti teliti. kan udah dia cuci tapi tetap menginfeksi gitu. Berarti si bakterinya tahan dengan deterjen apapun itu. Iya. Nanti coba Nah itu kan kita udah ada mikroskop, boleh kali kita congkel sedikit sampelnya dari Boleh. selimut itu, kita teliti di bawah mikroskop sini kira-kira Nah itu. ada bakteri apa enggaknya gitu. Terus ketika itu mungkin dicoba kalau dicucinya pakai deterjen biasa nggak bisa, siapa tahu deterjen bubuk nggak bisa, deterjen yang berbahan tanaman tapi cair siapa tahu bisa, atau pakai buah lerak siapa tahu lebih bisa. Itu karena setiap bahan itu beda efek ya, jadi itu perlu dicari. Gue udah ngerti lah. Cuman poin gini aja ya, sebenarnya sih gue juga udah ngobrol sedikit, cuman memang gue belum spill tentang bakteri ini ke Arga. Gue bilang enggak, coba nih gue minta tolong sama divisi fisika buat neliti tentang elektromagnetik lah di dalam dunia bakteri gitu. Gue udah minta dia kan, karena ini berhubungan dengan portal yang gue bahas nanti. Cuman di situ masih brainstorming, masih lama. Fair enough, because ada bakteri tertentu yang jenisnya magnetobakter yang dia pergerakannya itu mengikuti magnet. Nah di sini akhirnya gue sadar ternyata emang ya emornya project Tuhan sih. Kenapa?
kita diketemukan dengan kelebihan kita masing-masing untuk memecahkan kasus-kasus mistika. Yang dibahas dengan logika. Yang dibahas dengan logika dan sains spiritual supernatural. Nah, ya mensinergikan itu semua. Sebenarnya makanya gue bilang yang memecah ini jadi 3 itu buat gue salah. Ini sebenarnya satu kesatuan. Walaupun bisa dibahas dengan sudut pandang masing-masing, sebenarnya mereka ini sejatinya satu. Jadi please buat ke depan kita nggak usah dengerin kalau dia udah ngomong ada penampakan hantu dimanapun. Oke, itu bukan paranormal, spiritual atau supernatural yang dia berkompeten di bidangnya udah. Oke, bukan berkompeten di bidangnya. Dan buat gua dia bener-bener nggak punya kualitas kalau buat gue pribadi sih. Banyak kasus-kasus gini pada akhirnya membahayakan si klien. Ya nggak sih? Dia bilang ada orang yang kesantet lah, kepelet lah, padahal sebenarnya gangguan bakteri. Ngerti nggak sih? Iya. Iya. Dari situ. Pokoknya kalau mereka bilang melihat ada pocong, hantu atau semacamnya itu fix karena dia nggak ahli, nggak punya kualitas, ya dia asal ngomong aja buat gue. Soal ada di situ. Ya udah intinya lu tutup telinga, nggak usah dengerin lagi. Wah, hati-hati Bang, lu barusan ngomong kayak gitu. Lu nggak takut diomelin misalkan sama pelaku supranatural lain atau YouTuber lain atau siapapun gitu yang menganggap lu itu merendahkan gitu, underestimating gitu? Bukan merendahkan, gue malah ngerasa dia gini loh. Bagi orang yang pinter, kalau gue kritik, dia harusnya sadar dan makin maju dan makin bangun dong, ya nggak sih? Iya. Cuman kalau dia sakit hati, dia goblok, udah selesai. Buat gue pribadi gitu aja, ya nggak sih? Bener. Iya. Jadi gue menjelaskan ini ya by keilmuan, ngerti kan? Ngerti. Bukan dari modal lo baca buku, modal lo baca, lo belajar dikit-dikit terus lo jadi konsultan tuh kayak buat gue tuh sih udah stres sih. Gitu. Jadi maksud gue kayak di saat lo berkualitas ya tunjukin lo berkualitas, di saat lo memang belum mampu berkualitas ya nggak usah ngomong berkualitas. Itu aja. Oke, cukup lah. Iya. Mungkin gue nggak mau ganggu kalian lagi. Oh iya, gimana udah lo? Sekarang lagi progres untuk prototipe ke-6. Sekarang prototipe 6 udah selesai. Ini bisa ditunjukin ya. Ini kayak gini. Ini coba. Ini mau gue pakai. Ini gue cobain dulu. Ini yang terbaru. Ini prototipe terbaru, ya? 6 ya. Oke sih. Iya. Gue cobain dulu nanti deh. Iya, boleh Bang. Ini bisa sebagian bisa dibawa pulang nggak? Gue pengen bawa pulang. Boleh Bang, boleh. Nah, ini yang prototipe 6 ini sudah disempurnakan teksturnya sehingga dia lebih kental tapi juga tidak terlalu kasar. Terus udah disempurnakan komposisi essential oilnya apa. Ini akan itu saya Antibakteri. Nah, ini salah satu essential oil yang dipakai di sini ada minyak sirih. Nah, minyak sirih ini punya sifat antibakteri, dia bisa menghancurkan dinding sel bakteri Streptococcus mutans yang banyak terdapat di mulut dan menyebabkan gigi berlubang. Cakep lah. Ya wis. Ya doakan terus ya guys biar bisa makin progres penelitiannya dan bisa bermanfaat buat kalian. Tapi nggak ada halangan hambatan kan? So far enggak sih, relatif lancar. Oke. Berarti tinggal regulasinya ya. Iya, dan uji semuanya, uji alkaloid, uji lain-lain supaya bisa dapat Coba nanti perizinan. gue urusin deh. Oke. San, iya kalau Gue kemarin tuh kan lagi ditugasin bikin yang bawang putih tuh Bang, minyak bawang putih. Nah, masalahnya minyak bawang putih itu agak kesulitannya karena dia bisa cepat basi. Gitu. yang minyaknya mana? Boleh Yang minyak ini boleh. Kenapa diperlukan dicampur dengan minyak? Soalnya itu dia ini yang bukan konsentrat. Ini konsentrat. Ini yang konsentrat. Iya. Berarti gue nggak usah terlalu banyak. Nggak usah terlalu banyak. Ini gue Coba mau. Coba wanginya gimana? Ini wanginya harum banget kalau buat masak, enak nih. kok enak gitu ya. Cuman Iya, kalau buat masak nasi goreng, masakan Kalau apa itu enak. ya udah gue coba. Oke sih. Ini murni bawang putih. Harusnya kayak lebih kurang lagi dikit sih. Agak lumayan kuat sih konsentrat. Iya, konsentratnya kencang banget sih. Nggak bisa gue langsung makan sih. Paling habis ini kali. Ya paling yang satu lagi paling nanti gue cobain lagi. Ya udah.
mau cabut ke bawah dulu, masih banyak kerjaan di Warrior. Paling lanjut aja dulu. Infonya kalau udah selesai. Sip. Oke, dah. Coba. Bye.